Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Idris Subojo Kusuma dengan NPM 243510591. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika yang berasal dari Kospaci. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah analisis dan desain perangkat lunak yang langsung dikampu oleh Bapak Rizky Akbar Ramadan, Eskom selaku pengampu mata kuliah pada analisis dan desain perangkat lunak. Nah, adapun tugas yang diberikan oleh beliau yaitu membuat perbandingan 5 metode sistem Development Life Cycle atau SDLC. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan dari awal mulai dari pengertian, karakteristik, ataupun kelebihan dan juga kelemahannya dalam setiap metode dan juga lebih ke tujuannya gimana untuk di setiap metode itu. Baik, mungkin langsung saja terhadap penjelasan yang paling pertama akan saya jelaskan. Nah, pada pertama ini terdapat SDLC. SDLC itu panjang dari System Development Life Cycle atau jenis seperti proses ataupun tahapan yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem atau aplikasi dari awal hingga sudah siap digunakan. Nah, tentu setiap yang ini terdapat tujuan utama dari SDLC. Nah, tujuan utamanya itu yang pertama itu supaya dapat mengembangkan sistem yang lebih terarah. Nah, yang kedua yaitu dia mengurangi kesalahan. Yang ketiga pastinya bisa memastikan hasil sesuai kebutuhan pengguna. Tuh, itu merupakan tujuan-tujuan utama dari sistem development cycle. Nah, selanjutnya dalam praktiknya ada banyak metode di dalam sistem development life cycle ini. Tapi yang paling umum dan paling sering dibandingkan adalah kelima metode ini, dimulai dari yang pertama itu ada waterfall, yang kedua ada spiral, yang ketiga ada incremental, yang keempat adalah atau private application development, yang kelima itu ada agile. Nah, kelima metode ini punya kekuatan yang berbeda, terutama dalam fleksibilitas, kecepatan, dan cara menangani perubahan. Oke, next. Nah, baik, lebih baik ini kita masuk ke dalam metode pertama yaitu waterfall model. Nah, apa sih pengertian dari waterfall model? Waterfall itu adalah metode SDLC yang paling klasik atau ibaratnya yang paling pertama yang menggunakan alur berurutan dari atas ke bawah seperti air terjun. Nah, artinya setiap tahap itu harus benar-benar diselesaikan sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di dalam metode waterfall model ini terdapat cara kerjanya. Yang pertama, dia dimulai dari analisis kebutuhan. Nah, yang kedua, itu dia setelah kita lakukan analisis kebutuhannya, kita melakukan desain sistem. Yang ketiga, kita lakukan proses coding. Yang keempat itu testing atau percobaan. Nah, setelah kita melakukan percobaan, kita dapat mengimplementasikannya. Nah, di model ini, tidak ada kembali ke tahap sebelumnya. Maksudnya itu jadi semuanya itu harus direncanakan dengan sangat matang di awal. Nah, ini merupakan salah satu metode waterfall model. Nah, selanjutnya itu masuk ke dalam karakteristik. Di dalam metode ini terdapat karakteristiknya. Nah, yang pertama dimulai dari alur kerja yang kaku dan terstruktur. Yang kedua yaitu dokumentasinya yang sangat lengkap. Dan yang ketiga itu adalah jarang ada perubahan di tengah jalan. Nah, di dalam metode waterfall model ini terdapat kelebihan untuk kekurangannya. Nah, yang pertama untuk dibilang kelebihan yaitu dia lebih mudah dipahami, terutama untuk para pemula. Dan yang kedua cocok untuk proyek yang jelas dari awal. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi rapi sehingga mudah dipelajari ulang. Nah, selanjutnya itu kekurangan. Nah, di dalam metode waterfall model ini terdapat kekurangan. Yang pertama, sangat sulit jika ada perubahan kebutuhan. Dan yang keduanya itu kalau salah di awal, efeknya bisa fatal di akhir. Dan yang ketiga, user baru melihat hasil di tahap akhir. Nah, pada metode waterfall model ini terdapat cocok yang untuk
di dalam pertama di dalam sistem pemerintahan, kedua itu bisa mungkin dalam proyek dengan aturan yang ketat, dan yang ketiga penerapan sistem yang kebutuhannya sudah pasti. Lanjut metode yang kedua yaitu spiral model atau spiral. Spiral ini metode yang menggabungkan konsep waterfall dan iteratif, tapi yang membuatnya unik adalah fokus pada analisis dan risiko. Nah, ini merupakan yang membuatnya unik dalam metode spiral model. Jadi, setiap pengembangan selalu dipertimbangkan. Apa risiko dari langkah ini? Nah, itu merupakan kelanjutan dari metode spiral model ini. Selanjutnya yaitu adalah ada cara kerja. Cara kerjanya itu prosesnya itu berulang dalam bentuk spiral. Nah, yang pertama dimulai dari perencanaan, yang kedua yaitu kita menganalisis resiko, dan yang ketiga dimulai pengembangan, dan yang keempat melakukan evaluasi user. Nah, setelah melakukan cara kerja yang tadi, kita bisa masuk ke putaran berikutnya. Nah, di dalam metode spiral model terdapat karakteristik. Karakteristiknya itu ada tiga. Yang pertama iteratif atau artinya itu berulang, dan yang kedua itu sangat memperhatikan risiko, yang ketiga itu melibatkan user secara berkala. Nah, di dalam spiral model terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, dalam kelebihan yaitu risikonya itu bisa dideteksi sejak awal, dan yang kedua yaitu lebih fleksibel dibanding waterfall, dan yang ketiga cocok untuk proyek-proyek besar. Nah, kekurangannya itu, di dalam metode spiral model itu dia lebih kompleks, dan yang kedua biayanya lebih mahal, juga tidak cocok untuk proyek kecil. Nah, pada metode spiral model ini cocok digunakan untuk sistem perbankan, proyek besar dan kompleks, dan sistem yang berisiko tinggi. Next, yang ketiga yaitu metode incremental model. Nah, incremental itu metode yang membangun sistem secara bertahap untuk pembagian, bukan langsung jadi semuanya. Jadi sistem dibagi menjadi beberapa bagian kecil, lalu dikembangkan satu persatu. Nah, di dalam metode implementasi model ini terdapat cara kerjanya juga. Yang pertama, sistem itu dibagi jadi modul. Dan yang kedua, setiap modul dikembangkan seperti mini project. Nah, yang ketiga, setelah selesai bisa digunakan. Baik, di dalam metode implementasi model, dia terdapat karakteristiknya juga yang membedakan dari metode-metode lainnya. Nah, yang pertama itu bertahap dan terstruktur. Yang kedua, user bisa mencoba di awal. Dan yang ketiga, setiap tempat menghasilkan hasilnya itu nyata. Baik, di dalam metode ini juga terdapat kelebihan. Yang pertama, sistem bisa digunakan lebih cepat, risiko kegagalan yang lebih kecil, dan lebih mudah untuk diuji. Selanjutnya, terdapat juga kekurangan. Yang pertama, integrasi dengan model bisa jadi masalah, perlu perencanaan dan arsitektur yang baik, dan yang ketiga bisa kacau kalau tidak dikontrol. Pada metode implemental model ini, dia lebih cocok untuk di dalam aplikasi yang modular. Nah, yang kedua, itu juga lebih cocok ke dalam sistem yang berbasis fitur. Dan yang ketiga, yaitu lebih cocok juga untuk startup tahap awal. Oke, next. Selanjutnya itu ada metode RAP atau kepanjangannya Rapid Application Development. Dan ini adalah metode yang fokus pada kecepatan pengembangan dengan cara menggunakan prototype dengan komponen yang sudah ada. Nah, dari metode ini tujuannya itu sudah jelas, untuk membuat aplikasi itu secepat mungkin tanpa mengorbankan fungsi utamanya. Nah, dalam metode ini juga memiliki cara kerjanya sendiri. Yang pertama, kebutuhan dasarnya itu dikumpulkan. Yang kedua, langsung dibuat prototype. Dan yang ketiga, user memberi feedback. Keempat, sistem diperbaiki terus sampai final. Sampai akhirnya sistem itu dapat digunakan oleh pengguna atau diimplementasikan secara langsung. Nah, selanjutnya karakteristik. Pada metode ini juga memiliki karakteristiknya. Yang pertama itu yang dia sudah cepat, kedua dia interaktif, yang ketiga berbasis prototype. Nah, di dalam metode ini terdapat kelebihannya. Yang pertama, waktu pengembangan sangat cepat,
Sebelum user terlibat interaktif, dan yang terakhirnya itu bisa langsung melihat bentuk sistemnya. Nah, di dalam metode ini juga terdapat kekurangan. Yang pertama, tidak cocok untuk proyek besar. Lalu yang kedua itu membutuhkan banyak resource. Nah, yang keempat juga dia bergantung pada user. Nah, di dalam metode ini juga lebih cocok untuk startup. Dan yang kedua, aplikasi berbasis UI. Atau yang ketiga itu proyek yang butuh cepat selesai. Next ke metode selanjutnya yaitu metode agile model. Agile adalah metode modern yang sangat fleksibel dan fokus pada perubahan dan kolaborasi. Nah, metode ini berbeda dengan waterfall yang kaku. Agile ini justru menganggap perubahan itu merupakan hal yang sangat awal dan harus yang dilakukan. Nah, di dalam metode agile model ini terdapat beberapa metode cara kerja. Nah, metode cara kerjanya itu di satu-satunya yang pertama dibagi dalam sprint. Biasanya tahap awal 2 minggu awal hingga 4 minggu. Itu merupakan cara kerja dari metode agile model ini. Dan yang kedua, setiap sprint pasti menghasilkan fitur. Nah, yang ketiga, selalu ada evaluasi dan juga perbaikan. Nah, di dalam metode agile model juga terdapat karakteristik. Karakteristiknya itu ada tiga. Yang pertama, iteratif dan fleksibel. Yang kedua, kolaborasi tinggi. Dan yang ketiga, itu menentukan feedback yang sangat cepat dari metode agile model ini. Nah, ada juga kelebihan dan kekurangan untuk di dalam metode agile model. Masing-masingnya untuk kelebihan itu sangat fleksibel terhadap perubahan, beda dengan metode waterfall tadi yang sangat kaku. Lalu user selalu terlibat di dalam metode agile model ini dan hasil yang cepat dapat terlihat. Lalu kekurangannya di dalam metode ini dokumentasi itu sedikit kurang. Lalu di dalam ini juga susah untuk sulit diprediksi. Dan yang ketiga butuh tim yang sangat sulit di dalam mengerjakan menggunakan metode agile model ini. Nah, agile model ini biasanya metode ini digunakan untuk lebih ke pertama aplikasi mobile, habis itu untuk web development, dan juga yang ketiga itu ada startup teknologi. Nah, di sini terdapat kesimpulan dari kelima metode yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, dari metode waterfall itu merupakan metode yang paling struktur, tapi dia kaku. Dan yang kedua itu terdapat spiral, eh, merupakan metode yang terbaik juga, tapi untuk risikonya tinggi. Lalu yang ketiga juga ada metode incremental. Metode incremental ini dia seimbang dan lalu yang keempat ada metode yang tadi, yaitu metode yang paling cepat. Lalu yang terakhir itu ada metode agile, yang merupakan metode yang paling fleksibel. Nah, jadi di dalam penjelasan saya tadi terhadap metode, tidak ada metode yang terbaik. Semua metode itu tergantung terhadap kebutuhan proyeknya. Nah, mungkin itu penjelasan untuk tugas dari saya tentang 5 metode sistem development system atau eh, singkatannya adalah S2C. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.